Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, pada video ini persiapan outlook untuk 1 minggu ke depan ya. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025 sebelum masuk ke fundamental dan teknikal ya, rekomendasi broker. Kalau dari saya pribadi itu ada FBS, ada dua jenis akun, Zen dan standar. Untuk Zen ini dikhususkan pemula yang baru mengenal di dunia trading ya, untuk menekan risiko yang lebih minim juga tentunya, di mana 0,01 lot standar itu sama dengan satu lot di akun Zen, diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga, tentunya risiko akan lebih minim ya. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin, itu sebisa mungkin dihindari kalau menurut saya itu adalah penyakit. Kemudian yang kedua adalah jurnal, untuk melatih disiplin, di mana dalam target harian ataupun mingguan ataupun bulanan ya, itu kita ada targetnya, dan fungsi dari segi jurnal itu untuk membatasi kita dalam entry posisi satu hari itu, misalkan 5 kali entry posisi dengan alokasi lot misalkan 0,05, tentunya untuk menghindari over dan emosi dan ambisi ya, usahakan gunakan jurnal untuk menekan risiko dan membatasi diri kita sendiri ya. Kemudian kelebihan yang lain dari FBS ini ya, baik akun mayor ataupun minor dari segi foreknya, gold, Nasdaq, Bitcoin, atau kripto yang lainnya, itu semua bisa di-trade dengan menggunakan akun Zen ya, dan historinya pun panjang banget. Contoh di gold itu kita masih bisa lihatin histori di bawah tahun 2000. Selanjutnya adalah dari segi fundamental, yang akan menjadi fokus di hari Senin ini nanti adalah PMI manufaktur, dan dari segi ISM diperkirakan untuk manufaktur sendiri itu ada sedikit peningkatan 49,4 ya, diperkirakan di atas 50. Cuman untuk hari Senin besok ini, normalnya kalau data yang keluar adalah di atas 50, semuanya adalah positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan masih tetap di bawah daripada 50, ini ada kecenderungan sedikit negatif untuk indeks dolar ya. Kemudian di hari Selasanya ada JLOT, dari segi perkiraan masih belum keluar, tapi data yang sebelumnya adalah 8.098 ya. Ini yang menjadi antisipasi khusus untuk hari Senin dari segi Amerika. Di hari Rabunya ada PMI jasa dan manufaktur ISM, ini juga diperkirakan ada penurunan. Data yang sebelumnya adalah 56,8 diperkirakan menjadi 52,8. Cuman dari segi data yang selanjutnya ini masih belum keluar daripada untuk perkiraannya. Jadi antisipasi aja, kalau misalkan untuk hari Rabu ini nanti ketiga data tersebut yang rilis misalkan di atas daripada data yang sebelumnya, positif untuk indeks dolar, tapi kalau di bawah daripada data yang sebelumnya, ini negatif untuk indeks dolar. Kemudian di hari Kamisnya ada suku bunga dari Inggris, diperkirakan ada pemangkasan sebesar 25 basis point, dan malamnya klaim pengangguran awal. Yang paling penting adalah di hari Jumatnya NFP itu yang akan menjadi antisipasinya. Untuk rata-rata pendapat per jam itu 0,3%, kemudian data yang sebelumnya itu NFP-nya 256, tingkat pengangguran yang sebelumnya 4,2 turun menjadi 4,1 ya, jadi volatility diperkirakan akan sangat besar sekali kemungkinan sih ini nanti menjelang NFP. Cuman perkiraan data ini masih belum keluar ya, nanti akan saya bahasin lebih lanjut. Dari indeks dolar sendiri, flashback sedikit untuk penurunannya kemarin, harga ini tidak mampu mencapai level area zona minor ya, dan untuk kenaikan lebih lanjutnya dia ketahan di batas atas pivotnya 108.600-an. Harga masih belum mampu bergerak di atasnya 108.60 ya. Antisipasi kemarin itu kurang lebihnya ya, untuk penutupan market adalah tidak jauh-jauh di kisaran level area 108.600 sampai dengan 108.800. Dikarenakan untuk level area SRP ini sudah selesai, ada level area baru untuk indeks dolar yang diperuntukkan nanti di tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high, yang mesti diantisipasi sebagai zona pantau untuk minggu depan ini, batas pantau over resisten 3 dan 4 itu ada di 109.900 sampai dengan 110.300 ya, sebagai R3 dan R4-nya. Resisten 2 109, kemudian resisten pertamanya 108.300, zona tengah atau sebagai pivotnya ada 107.76. Support pertama 107.23, support kedua 106.43, dan batas pantau over bagian bawah ada level area 105.63 sampai dengan 105.23. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, untuk indeks dolar sendiri saya tidak ada antisipasi harga ini nanti bergerak kembali di bawah histori low minggu ini ya, yang berada di 106.96. Sementara kalaupun ada penurunan lebih lanjut, fokusnya adalah di zona yang saya blok biru di sini. Ini untuk batas pantau over untuk 1 minggu ke depan. Sementara fokusnya adalah di support pertama
sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya. Kemudian hati-hati sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya, ini lumayan besar juga. Ada level area blok abu-abu kurang lebihnya 10776 dengan batas atas pivot 108 sebagai physical price levelnya, dan batas bawah itu ada di 107.56. Open market untuk minggu depan ini dimulai dari hari Senin itu di atasnya resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support atau kurang lebihnya zona yang saya blok hijau di sini ya. Jadi waspada aja, mengingat untuk open marketnya berada di level area resisten, hati-hati. Zona pantau terdekat kalaupun dari segi time frame kecilnya ada penurunan adalah di pivotnya. Kuncinya selama daily close masih belum mampu tutup di atasnya 107.56, waspadai masih tetap arah atas yang akan menjadi zona pantau terdekat 109 sampai dengan 109.100 itu ada resisten 2 weekly. Di kirinya di sini juga ada gap yang belum ketutup ya. Jadi waspadai aja, potensi kalau indeks dolar ini nanti lanjut menguat ada potensi gap itu kurang lebihnya ya akan ditutup, dan sebagai batasan pantau over yang berada di 109.900-an sebagai resisten 3-nya ini saya skip dulu. Jadi kalaupun untuk indeks dolar ini nanti lanjut ada kenaikan, batas pantau over atasnya kurang lebihnya ini saya pecah dulu untuk level area SRP minornya. Kurang lebih ada harga zona yang saya blok merah kurang lebih ya untuk level areanya. Ada harga 109.400, 109.500 dan 109.600 ini sebagai level area minornya antara R2 dan R3. Jadi untuk zona pantau maksimumnya kurang lebih kalaupun ada kenaikan lebih lanjut satu minggu ke depan sebelum NFP rilis itu ada di level area 109.400 sampai dengan 109.600 ya. Jadi sebagai kesimpulannya, indeks dolar ada potensi kecenderungan kemungkinan akan lanjut menguat, tetapi sebagai kuncinya 107.56 selama masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai arah atas 109.100-an sampai dengan level area minor yang ada di sini. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini flashback sedikit. Open market kemarin itu kan berada di resisten sebagai level kunci, batas bawah pivotnya ini gagal, belum mampu di break, makanya kemarin ada kenaikan lebih lanjut kurang lebihnya ya. Setelah dia mampu keluar di batas atas pivotnya, tidak lama kan dia ada koreksi di sini ya untuk lanjut kenaikan, dan sebagai batasan pantau over kemarin itu berada di resisten 2 weekly yang berada di 2818. Di video yang sebelumnya ini juga sudah saya update, kalau mau cari ancang-ancang setup sell kurang lebih 2818 dengan level areanya berada di 2815 atas 2821 ya. Untuk rekan-rekan yang sudah ke trigger untuk ancang-ancang setup sell yang kemarin di video yang sebelumnya, saran saya yang masih bertahan nanti ada level area SRP baru baik dari monthly atau weekly ya, tapi open market usahakan yang stop lossnya belum dimajukan di bawahnya break even, saran saya adalah majukan terlebih dahulu ya. Dikarenakan untuk level area SRP weekly di sini sudah clear, ada level monthly dan weekly baru ya. Kita bahasin dari segi monthly terlebih dahulu karena untuk di sini ini adalah Januari, dan untuk level Februari itu akan dimulai di hari Senin besok ini. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high monthly ya, ada beberapa level area zona pantau yang mesti diantisipasi yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 28 Februari ya. Ini khusus untuk monthly-nya. Kita lihatin dari segi daily-nya. Untuk zona tengah monthly itu kurang lebih berada di 2716, batas bawah 2691, batas atas pivotnya ada harga 2741. Resisten pertama yang saat ini sebagai supportnya 2784 pemulatan, history high monthly-nya berada di 2817.5 ya. Ada level area 2885 sebagai resisten kedua monthly. Resisten 3 dan 4 monthly itu jatuhnya di 2986 dan 3036. Sementara ini saya skip dulu, kemungkinan tidak akan mencapai level area tersebut dalam waktu satu minggu ke depan ini ya. Terkecuali kalau misalkan data NFP itu jelek banget, negatif banget, baru ada potensi langsung lari ke atas secara signifikan. Tetapi kalau kita lihatin persentasenya, kalau dia akan menuju 2986 apalagi ke di atasnya 3000 untuk minggu depan ini ya, persentasenya kalau menurut saya masih di bawah 5%. Jadi ada kecenderungan batas pantau over kalaupun ada kenaikan 2885 dari segi monthly untuk sementara waktu ya, fokusnya di 2885 terlebih dahulu. Kalaupun ada penurunan 2648 support pertama, history low-nya 2615, support kedua monthly
2547, batas pantau overnya ada harga 2446 dan 2395. Di sini juga akan saya skip. Nanti kita padukan untuk monthly-nya itu dengan level area weekly ya. Masuk ke time frame weekly-nya. Kalau misalkan level area SRP ini saya tarik dari low sampai dengan high weekly minggu ini ya, diperuntukkan untuk minggu depan nanti. Ada beberapa level area yang akan menjadi antisipasi sebagai zona pantau batas atasnya weekly, kurang lebihnya 2885 itu menumpuk dengan level area resisten ke 2 monthly ya, kurang lebih zona yang saya blok biru di sini itu sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan. Tentunya kalau misalkan didukung masih mempertahankan aset safe haven di gold ini dan data dari segi NFP ada potensi menurun secara signifikan atau jelek banget, kemungkinan akan dicapai. Tetapi terlepas dari segi fundamental ya, sementara fokusnya berada di 2845 terlebih dahulu sebagai resisten kedua weekly. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, resisten 2 kan ada di 2845. Hati-hati, sebagai resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya jatuh di 2803 sampai dengan 2817. Kemudian untuk pivot weekly-nya berada di 2774 dengan batas atasnya berada di kisaran level area 2783, batas bawah itu berada di kisaran level area 2763 ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini sebagai zona tengah atau pivotnya. Kunci penurunannya atau reversal ke bawah dari segi time frame 4-nya, kalau misalkan gold itu mampu bergerak di bawahnya 2763 baru ada potensi downtrend dari segi jangka pendeknya. Di kiri hati-hati, di sini juga menumpuk level area resisten yang sebelumnya sudah terbentuk ya, hati-hati di level area 2763 sebagai penentunya. Akankah untuk minggu depan ini gold mengerjakan level area support atau tetap bertahan di atasnya pivot untuk mengerjakan level area resisten sebagai penentu untuk minggu depan? Hati-hati di level area 2763. Kalaupun harga ini nanti terkoreksi atau bergerak ke bawah secara signifikan lebih lanjut, ada beberapa level area sebagai batasan pantau overnya 2636 sampai dengan 2658 ini yang akan menjadi maksimum zona pantau kalaupun ada penurunan secara ekstrim, atau sebagai support 3 dan support 4 zona yang saya blok biru. Kemudian di tengah-tengah di kiri di sini kalau kita lihatin juga ada zona demand, kurang lebihnya ini yang akan menjadi terdekatnya ada level area 2700. Memang sih ruang geraknya hampir 1000 pip ya, tapi ini tetap waspada aja. Yang dikhawatirkan kalaupun ada aksi jual atau aksi profit taking, tidak menutup kemungkinan akan tercapai. Tetapi kalau kita lihatin dari segi H1-nya, sementara untuk fokusnya 1 minggu ke depan perjalanannya, terutama dari hari Senin sampai dengan hari Selasanya nanti, kalaupun gold ini nanti kedorong ke bawah, support pertama maksimum sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, ini yang menjadi zona antisipasi terdekatnya. Kalaupun sebagai level kunci 2763 ini gagal, atau harga ini nanti ya, kalau misalkan dia pelan-pelan merambat ke bawah dan gagal daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai kembali arah atas ya. Jadi untuk jangka pendeknya hari Senin ataupun hari Selasa ada beberapa level area yang mesti diantisipasi dari segi teknikalnya untuk zona pantaunya, kurang lebih di 2783, 2774 dan 2763 ini yang akan menjadi zona pantau terdekatnya. Untuk planningnya baik buy ataupun sell, saya lebih wait and see terlebih dahulu. Akan saya pantau untuk pergerakan di hari Senin di sesi Asia ini, mampu atau tidak dia break high di minggu yang sebelumnya 2817. Kalaupun misalkan ini nanti mampu, ada potensi kemungkinan yang akan menjadi zona pantau terdekat khusus untuk hari Senin dan Selasa, kurang lebihnya cek di level area minor sebagai antisipasi zona terdekatnya antara 2828 sampai dengan 2835 sebelum gold ini ke 2846. Jadi ada dua level area zona pantau bagian atas. Kalau misalkan dia mampu membuat ATH lagi, kurang lebih blok merah di sini 2828 dan 2835, maksimum adalah 2846 terlebih dahulu. Tetapi perhatikan dari segi time frame satunya, kenaikannya kemarin itu ketahan di level area resisten pertama ya. Jadi waspadi aja kalaupun nanti hari Senin dia gagal bergerak di atasnya 2803, waspadai 3 level area bawah ini yang akan menjadi next target terdekatnya. Tetapi kalaupun mampu, syarat untuk
gold ini nanti menuju level area 2828 atau zona yang saya blok merah di sini, minimal adalah H4-nya harus mampu tutup di atasnya 2817 baru ada peluang ke level area resisten bagian atas. Tetapi kalau minimal H4-nya apalagi daily-nya masih gagal, belum mampu tutup di atasnya 2817, ada potensi dia akan terkoreksi dulu ayunan ke bawah sebelum gold ini nanti naik lebih tinggi ya. Jadi ada gambaran saya, kalau menurut saya kurang lebih seperti inilah kurang lebih overnya. Sementara di sini dulu nanti baru kita liatin pola pembentukan lebih lanjut di hari Senin itu seperti apa, baru nanti kita akan cek mampu atau tidak gold ini nanti tetap mempertahankan dorongan ke atas ataupun membuat ATH baru ya. Untuk planning saya lebih memilih off terlebih dahulu karena kemarin saya ada entry sell dan statusnya saat ini masih gantung ya, yang berada di kisaran atas 2815. Saya dapat harga di kisaran level area tersebut, tetapi sebagai targetnya hati-hati zona demand di sini kurang lebih 2774 kemungkinan akan saya targetin di sana untuk TP pertama ya. TP keduanya kalau misalkan mampu ya akan saya coba hold posisi sampai dengan 2745 lah kurang lebih untuk sell yang nyangkut kemarin ya, yang berada di 2815 untuk posisi saya. Kalaupun rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup sell baru ya, sebagai kuncinya adalah di history hack di sini 2817. Cek kalau misalkan dia hari Senin nanti gagal atau tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, idealnya untuk cari ancang-ancang setup sell sebenarnya di antara 2800 sampai dengan 2803, sedikit di bawah level area tersebut ya. Pertanyaannya sih ini masih gambling, berani atau tidak. Kalau misalkan saya gambar ya kurang lebih sedekat mungkin lah di level area 2803 di sini dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 200-an pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Dari segi targetnya 2774 atau sebagai risiko price levelnya 2775, ruang gerak sekitar 275 pip. Sementara adalah di batas bawah pivot karena di sini ada level kunci 375 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan risiko tersebut ya. Cuman ini masih belum valid juga. Memang ada potensi H1-nya ini terbentuk drop, base drop, memang ada potensi, tetapi sesuaikan juga dengan teknikal analisa masing-masing ya. Jadi untuk zona pantaunya dari segi time frame 4 ya, kalau misalkan mau dicatat kurang lebih seperti ini, nanti cek di level-level area SRP penting yang ada di sini ya untuk gold. Kalau misalkan disuruh memilih untuk saat ini, saya lebih memilih persiapan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu untuk memanfaatkan koreksinya sebelum nanti cari ancang-ancang setup buy kembali ya. Untuk planning lanjutan akan saya update di video hari Senin malam ya. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin sebenarnya ini flat, kenaikannya pun harga ini juga nggak kemana-mana sebenarnya, ke trap di blok merah batas atas ataupun batas bawah ya. Dikarenakan saya anggap untuk level area SRP weekly ini sudah clear ya. Untuk level area SRP baru kita liatin dari segi weekly yang berjalan saat ini diperuntukkan nanti untuk minggu depan ya. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya kurang lebih ada beberapa level area zona pantau yang dikhususkan untuk satu minggu ke depan ini. Kalau kita liatin dari segi time frame 4-nya, potensi sideways berlanjut itu ada. Kalau misalkan yang pertama adalah dia gagal break high di minggu ini, blok merah yang ada di sini, kemudian bagian bawah adalah di antara support pertama sampai dengan history low minggu ini ya, kurang lebih antara 97.700 sampai dengan 99.200. Selama Bitcoin ke trap di antara dua zona yang saya blok merah di sini, belum akan ada tren. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 102 dengan batas bawah itu berada di 101 dan batas atas adalah di 103.100 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Posisi harga saat ini kalau kita lihatin dari segi time frame satunya bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot. Kunci penurunan terdekat menuju support itu 101. Kalau misalkan dia gagal maintain di bawah level area tersebut, ada potensi arah atas ya, dan ringnya pun kemungkinan juga pendek. Kalaupun dia break di 103, kemungkinan agak sedikit berat meskipun masih ada potensi ke 105 pembulatan atau sebagai risiko price level ya. Jadi di tengah-tengah di sini 101, 102 dan 103.100an lah kurang lebih di sini. Ini adalah zona gambling ya. Jadi ini bukan tempat yang ideal untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell. Terkecuali kalau misalkan berani merisikokan ya, kurang lebihnya kalau misalkan saya taruh setup buy-nya kurang lebihnya berani atau tidak naruh stop loss di bawah 100.500 kurang lebih untuk jarak stop lossnya. Untuk titik entry-nya kalau misalkan dapat harga sekarang, hati-hati ya, ini kelihatannya kecil tapi lumayan lebar juga.
kalau misalkan kita ukur. Kemudian dari segi targetnya pun nggak bisa jauh-jauh, mentok sedikit di bawahnya resisten pertama weekly ya. Tapi yang harus dipertanyakan adalah berani atau tidak dengan risiko seperti ini. Kalau menurut saya, dikarenakan zona tengah ini adalah zona gambling, saya tidak akan ambil. Cuman untuk rekan-rekan yang ada posisi, ya monggo silahkan cek di level-level area penting SRP di sini ya. Tidak akan ada tren selama dua level area zona blok merah di sini masih belum di break untuk minggu depan ini ya. Kalaupun break, waspadai break bawahnya support 2 94 800, resisten 2 109 300 pembulatan ya. Untuk level area SRP dari segi Bitcoin ini kemungkinan kalau mau dicatat ya kurang lebih sebagai batasan pantau untuk 1 minggu ke depan, silahkan catat sendiri ya, dan alur perjalanannya silahkan cek dari segi time frame H4 dan H1-nya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.